mungkin melihat bahwa pertumbuhan agensi atau talent management di e-sports ataupun e-sports talent kan cukup beragam ya, ada banyak begitu. Nah, kita boleh dengar nggak nih pemaparan sebenarnya nilai plus dari God Slave Squad ini apa gitu, sehingga kita bisa melihat bahwa talent-talent ini promising dan juga punya nilai plus yang membedakan mereka dari talent-talent manajemen yang lainnya seperti itu. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaannya apa yang membedakan God Slave Squad dengan talent management yang lainnya? Nah, dari talent management God Slave Squad sendiri ini tadi memang specialty-nya adalah fokusnya ke nggak hanya ke e-sportainment, tapi ke sportainment juga dan ke dunia entertainment juga. Jadi kita tidak hanya fokus kepada satu bidang, tapi semua bidang. Dan di sini juga talent-talent kita masih muda, masih bisa kita asah dan berkembangkan lagi. Jadi masih banyak banget hidden gem di anak-anak kita yang masih bisa kita kelola dan kita bisa olah, di mana kita juga fokusnya bukan satu bidang. Jadi memang specialty kita itu nggak cuma di satu bidang, tapi kita di semua bidang. Sebenarnya itu sih. Mau menambahkan? Boleh. Terima kasih pertanyaannya, Bro Christian. Kita panggil Bro Christian aja ya, biar cair ya. Jadi kalau dari saya mungkin tambahannya, sorry nih, boleh tolong dipegangin dulu. Boleh. Oke. Dari God Slave Squad ini perbedaannya apa? Saya rasa kalau misalkan kita ngomongin target di e-sport, tadi mungkin talent agency, tadi mungkin kerucutnya di talent agency di dunia e-sport ya. Kalau bagi saya, GSS ini ingin menghadirkan sebuah hal yang baru. Kenapa? Karena saya percaya bahwa talent agency banyaknya yang ada di Indonesia, bukan hanya ngomongin e-sport saja, mungkin saya rasa belum memainkan peran yang sebegitu vitalnya untuk para talentnya. Kita percaya bahwa perbedaan kami sebagai sebuah talent agency adalah kita mencari itu bukan hanya dari penampilan luarnya saja, tapi apa yang kita percaya talent-talent yang ada 12 tadi, terutama dari talent-talent yang 12 di awal ini, kita percaya bukan hanya kita bisa menjual atau juga kita percaya teman-teman ini secara appearance itu menarik, tetapi kita percaya dia punya inner beauty dan juga punya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya yang bisa kita kembangkan. Jadi itu pertama yang membuat kita memilih 12 orang tadi. Selanjutnya, kalau dari sisi e-sportainment, kenapa jadi tajuknya bahwa salah satu hal yang kita coba sasar adalah e-sportainment? Karena kita percaya bahwa sebenarnya di industri e-sport itu bukan hanya ngomongin tentang pro scene-nya saja atau skena kompetitifnya saja, tapi saya percaya bahwa selain dari skena kompetitifnya, bahwa industri e-sport ini masih bisa digali lebih jauh lagi. Dan apa yang saya percaya dan teman-teman GSS percaya dan saya juga percaya Bang Atta punya pendapat yang sama, bahwa kalau kita ambil dari sisi yang lain, dari sisi entertainment-nya, kita bisa mencoba menghadirkan sebuah hiburan yang mungkin bisa menjadi sebuah nilai tambah di dunia e-sport, dan itu juga saya percaya akan menjadi nilai yang fresh, sebuah hiburan yang baru, dan itu bisa menjadi sebuah, saya harap bisa menjadi nilai tambah ke teman-teman semua. Seperti itu, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Pohan dan juga sebelumnya kan tadi talentnya cewek-cewek semua ya, apa emang nggak ada cowok doang gitu? Terus kriteria untuk menjadi talent GSS tuh seperti apa sih? Apa harus dengan followers yang banyak di sosial media? Untuk pertanyaan Kak Aurel sama Kak Atta, apa sih triggernya akhirnya bergabung ke GSS untuk jadi mentor dan BA sendiri? Terima kasih. Oke, aku izin jawab ya. Kenapa talentnya cewek-cewek semua? Oke, jawabannya adalah cowoknya ada kok, cuman Sun. Kalau ini kan mentornya kebetulan ya, mentornya jadi emang bapaknya anak-anak nih. Nah ini kalau cowok ada atau enggak ada pastinya. Sun. Karena kan emang kebetulan kan aku perempuan dan Aurel juga perempuan, jadi kita mungkin bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan perempuan juga ya. Jadi kayak apalagi dulu aku emang basicnya itu pernah
jadi manajernya yang perempuan-perempuan pernah, yang laki-laki pernah. Jadi mungkin aku mau fokusnya ke perempuan juga, karena daya jual perempuan ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, kalau di bisnis perempuan itu lebih menjual. Kalau misalnya pertanyaannya lagi lebih luas dari brandnya dan lain-lain, mungkin dari Aurel juga mau bantu lanjut ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang ini juga saya pertama kali ikut gabung di God's Life Squad ini. Sebenarnya lebih ke apa ya? Yang satu support suami, dan kedua juga karena kan sebenarnya kebanyakan ini kan gamers, yang dimana Bang Hatta juga kan games juga kan gitu. Dan nah pertama aku juga kayak aduh aku nggak ngerti nih main game gimana ya gitu. Cuman ternyata setelah ngobrol sama Jelita, ternyata ini bukan gamers doang. Jadi mulai dari bisa cari-cari brand dari luar, bisa segala macam. Jadi aku bilang oh ya udah oke, boleh lah gitu. Dan Bang Hatta di sini juga kan apa ya itu tadi kan mentor. Jadi aku ngikut aja apa katanya bos yang ini gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus banget kakak tadi ya. Kalau aku sih lebih ke, kalau ditanya kenapa mau bikin ini, mungkin karena mencari pengalaman juga, sharing pengalaman. Karena mungkin Mak Jel sama Mas Andi Pohan udah lama di sport, tapi kalau di sosial media alhamdulillah aku diberkahi Tuhan, ini udah hampir menuju 15 tahun berkarya di sosmed. Dan sebelumnya udah bikin beberapa talent management juga, walaupun bukan e-sport gitu ya. Sebelumnya kita ada viral management yang memang ngelola orangnya juga nggak gampang, karena di viral itu bukan hanya ada saya pribadi, tadinya ada Aurel, ada Ibu Krisdayanti, ada Torik Halilintar, ada banyak juga tuh waktu itu di viral sampai 10 orang lebih yang sekarang alhamdulillah karirnya semuanya udah growth bagus gitu ya. Nah kita ada juga talent management misalnya kayak yang sport olahraga yang lebih ke atlet. Kita itu ada pendekar, kita ada talent managementnya juga itu di pendekar. Jadi gimana kita atlet itu bukan hanya dia sebagai atlet, karena sekarang banyak atlet habis jadi atlet gitu ya, pas udah pensiun kita lihat kasus yang baru-baru ini pas sakit terus dia susah hidupnya dan lain-lain. Nah kita di sini coba ngajarin gimana dia nge-branding dirinya. Jadi bukan hanya gaji dari klub, tapi dia punya gaji dari sosial media dia, kayak di atlet-atlet di luar negeri gitu. Nah, begitu juga di God's Life Squad ini. Kalau ditanya tadi kenapa harus cewek semua, memang cowok nanti ada, cuman harinya lebih lambat tuh, karena benar tadi kata Mak Jel ya, kalau cewek ini lebih menjual dan lebih lama umurnya biasanya. Karena saya juga lihat progres istri saya waktu habis nikah ya sayangnya, dia yang ngurusin itu saya gitu. Jadi saya ngeliat perkembangannya perempuan ini pasarnya lebih luas. Dan kalau di luar itu juga perempuan lebih konsumtif daripada pria gitu. Jadi itulah kenapa banyak brand lebih memakai wanita, karena dia butuh menginfluence cewek-cewek lain. Kalau cowok itu dia mungkin agak milih gitu. Mungkin kalau gue udah punya celana hitam 2, gue nggak beli lagi gitu. Tapi cewek kadang-kadang punya jilbab hitam 1, besok lihat ada orang pakai jilbab hitam, beli lagi. Nah dari situ aja kita udah lihat kalau cewek itu punya daya daya jual dan punya pasar yang lebih konsumtif gitu. Nah mungkin nanti dengan growth-nya God's Life Squad ini aku jadiin pelajaran juga. Aku punya 2 anak cewek yang kedepannya dia mau jadi apa sih gitu. Jadi mungkin dari ilmunya di sosmed yang aku udah pelajarin, baik buruknya di sosmed itu apa, gimana kita bisa bagus di sosial media dan lain-lain, itu yang mungkin kita akan coba nanti tularkan ke anak-anak di God's Life Squad. Walaupun kita tahu nggak bisa semuanya, oh berarti bang semua yang masuk ini bakal sukses. Kita nggak bisa bilang gitu, karena semua orang punya jalanan hidupnya masing-masing. Biasanya yang lebih fokus, yang lebih terus belajar, yang haus akan hal-hal yang baru, biasanya itu lebih cepat untuk menggapai mimpi-mimpinya. Itu akan kita lihat nanti seiring berjalannya waktu, seperti itu kira-kira. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Luar biasa sekali juga ke arah yang bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Saya tentunya sangat bangga dengan hari ini menjadi sebuah tonggak sejarah bagi God's Life Squad itu sendiri, bahwa kita hari ini
mencoba dan juga kita percaya bisa menghadirkan sesuatu hal yang fresh di dunia hiburan Indonesia. Dan thank you juga buat Kak Aurel dan Bang Atta. Terima kasih, dan saya juga percaya bahwa pengalaman dan juga hal-hal yang sudah didapat selama ini dari Kak Aurel dan Bang Atta bisa ditularkan ke teman-teman di God's Life Squad. Dan itu yang menjadi sebuah kebanggaan dari saya bahwa Bang Atta dan Kak Aurel yang tokohnya sudah sebesar ini masih mau menularkan dan mendidik anak-anak muda Indonesia yang bertalenta. Dan itu sebuah semangat yang luar biasa dari anak muda. Ini kan Bang Atta dan Kak Aurel ini masih sangat muda, tapi semangatnya luar biasa, pengen menularkan ilmu-ilmunya, pengen mengembangkan anak-anak muda Indonesia lainnya untuk bisa seperti mereka. Gak banyak anak-anak muda yang seperti ini pemikirannya. Dia punya pemikiran maju, pengen memberikan dampak bagi anak muda, gak diem-diem doang di rumah, tapi dia melakukan tindakan nyata. Dan saya menginterpretasikan dan menganggap bahwa keberhasilan dan hal yang terjadi di Grand Launching GSS hari ini, bahwa ada dua sosok muda inspiratif di Indonesia yang mau memberikan ilmunya, gak pelit-pelit ilmu kepada anak-anak muda di Indonesia yang ada di God's Life Squad ini. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau misalnya dari aku pastinya buat God's Life Squad ini, buat anak-anak tadi yang 12, kita udah punya mentor Kak Atta dan Kak Aurel gitu. Masa sih mau disia-siakan ilmu-ilmu ini gitu. Jadi kalau aku pastinya maunya kita sama-sama berkembang, gak cuman dari God's Life Squad-nya doang, tapi dari talent-talentnya juga. Nggak mungkin dari karyawan-karyawan God's Life Squad semuanya. Jadi emang kalau misalnya tujuan harapan aku sih pastinya bisa memberikan hal positif dan dampak positif ke semua yang ada di sekitar God's Life Squad gitu dari aku. Harapannya yang penting, yang pasti untuk anak-anak God's Life Squad, saya senang banget di sini seperti punya adik-adik yang baru, karena kemarin sempat ketemu ngobrol anak-anak muda yang luar biasa, hebat-hebat, punya talenta yang berbeda-beda, punya kelebihannya masing-masing. Jadi pastinya saya di sini mau sharing sama adik-adik, mungkin apa yang dibutuhin, apa yang mau ditanyakan, bisa langsung kita buat sama-sama. Dan pesan dari saya sih, karena kan mungkin di sini kan adik-adik God's Life Squad ini kan masih pada muda-muda gitu ya, waktunya masih jauh dan panjang. Iya, kita juga masih muda. Jadi maksudnya waktunya masih panjang. Yang pasti jangan gampang puas, harus tetap berusaha. Jangan patah semangat. Kalau buat konten misalnya ngeliat view-nya kecil, aduh jangan kecil hati. Kita dulu juga pernah kayak gitu. Jadi tetap maju terus. Yang penting semuanya sukses. Itu aja. Terima kasih. Aku lagi berarti. Ya, kalau aku harapannya intinya di sini semoga apapun yang kita bikin bisa mempunyai impact yang bagus juga ke depannya. Entah nanti kita mau bikin gerakan-gerakan yang bagus sama anak-anak muda atau menginfluence orang lain dengan gerakan-gerakan yang positif juga, insya Allah akan kita coba sebaik mungkin di sini, gitu ya. Dan semoga siapapun yang sekarang mungkin udah berhasil di bidangnya kita bisa jadikan jadikan pelajaran, gitu ya. Di sini juga ada Mas Arsyad Ahmad nih, temenku ya. Halo bro, halo, di situ Mas Arsyad juga. Kalau aku selalu ngelihat orang ditanya, Bang, kalau collab sama Bang Atta itu harus minimal followernya, subscribernya berapa gitu. Aku tuh selalu sering banget ditanya kayak gitu. Aku bilang aku nggak pernah lihat follower sama subscriber, tapi aku lihat karakternya. Aku bilang kalau karakter orang itu memang kuat, strong, mau followernya berapapun, aku seneng banget bakal collab sama dia gitu. Nah, kayak Bro Alsat ini ini kita kasih satu contoh cerita ya di sekian banyaknya mungkin orang-orang yang berhasil di sosial media di Indonesia. Mungkin dia konsisten dengan binatang, dengan piara harimau. Di saat orang lain piara harimau takut banget ya. Aku aja ke rumahnya merinding gitu ya. Masuk ke kandang harimau gitu. Itulah berani berkarakter, berani beda, berani nyari sesuatu yang beda dari orang lain. Karena biasanya orang suka bilang jadi lebih baik itu baik, tapi jadi lebih beda itu jauh lebih baik. Jadi semoga kalian bisa mencari karakter dari diri
kalian masing-masing nih, buat adik-adik dan buat teman-teman yang datang. Nanti kita tunggu apa gerakan-gerakan dari GSS berikutnya yang semoganya bagus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi